Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah gubuk sempit di Pulau Belitung. Mereka hidup serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang suami mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar. Sementara sang istri bekerja di ladang dengan penghasilan yang tak seberapa. Selama bertahun-tahun menikah, pasangan suami istri ini sama sekali belum pernah memiliki anak. Padahal, mereka selalu berdoa agar mendapatkan momongan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak. Jika Tuhan memberikan kami anak, kami janji akan merawatnya dengan sepenuh hati dan menyayanginya dengan kasih. Setelah berdoa, pasangan suami istri tersebut pun menatap nanar pada bintang yang bersinar di langit gelap melalui jendela kamar mereka. Seandainya kita punya anak, hidup ini pasti tak terasa begitu sepi ya Bu. Benar sekali suamiku, kebahagiaan ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran anak. Tuhan kapan mengabulkan doa kita ya? Waktu terus berlalu, tapi doa mereka tak kunjung Tuhan kabulkan. Kita sudah semakin tua suamiku. Apakah ini tandanya kita tak bisa memiliki momongan? Kita harus bersabar dan jangan pernah berhenti berdoa. Kita tak akan tahu doa mana yang didengar oleh Tuhan. Pada suatu malam, turunlah hujan yang sangat deras. Petir menyambar-nyambar. Sang istri pun terbangun. Ia lalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, kali ini hamba tak muda lagi. Mohon kabulkanlah permintaan hamba. Berikan anak dalam keluarga ini. Walau sekecil kelingking pun tak masalah Tuhan. Mendengar istrinya menangis, sang suami pun terbangun dan turut berdoa. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Jika Engkau memberi momongan, apapun bentuknya, kami berjanji akan menjaganya dengan sepenuh hati dan mencintainya dengan kasih. Ternyata doa mereka dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lama setelah doa itu dipanjatkan, sang istri pun mengandung. Ia pun berhenti bekerja di ladang dan tak ingin melakukan pekerjaan berat. 9 bulan pun telah berlalu. Sudah waktunya untuk wanita tua itu untuk melahirkan seorang anak. Namun, alangkah terkejutnya mereka karena bayi yang lahir sangat kecil. Ukurannya hanya sebesar kelingking. Suamiku, kenapa anak kita kecil sekali? Mendengar pernyataan istrinya, lelaki itu hanya bisa termenung. Ia pun tak menyangka akan mendapatkan seorang anak yang sangat kecil. Lalu, ia pun teringat dengan doa pada malam badai. Istriku, bukankah kita pernah berdoa pada Tuhan jika tak masalah punya anak sebesar kelingking? Benar sekali suamiku. Tuhan ternyata mendengarkan doa kita itu. Karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil, anak pasangan suami istri pun diberi nama si kelingking. Mereka menjaga dan merawat sang anak dengan baik dan sepenuh hati. Mereka pun merasa sangat bahagia karena pada akhirnya memiliki seorang anak. Namun, ada satu hal yang membuat mereka risau. Meski badannya yang kecil, si kelingking ini makan dengan sangat rakus. Ia bahkan bisa menghabiskan secanting nasi dan kadang masih kurang. Anakku, tidak bisakah kamu mengurangi porsi makanmu? Apa kau tak takut perutmu yang kecil itu kesakitan karena makan terlalu banyak? Tapi aku masih merasa sangat lapar, Bu. Aku tak bisa berhenti makan. Setiap hari sang ayah dan ibu bingung karena penghasilan mereka tak cukup untuk memenuhi nafsu makan si kelingking. Terkadang sang ibu rela hanya makan sesuap nasi demi memberi makan untuk anaknya. Pada suatu malam, di saat kelingking terlelap, sang ibu mengeluh pada suaminya. Suamiku, kita tak bisa terus-terusan begini. Aku tak sanggup bila harus memenuhi kebutuhan si kelingking. Apakah kita harus menyingkirkannya? Aku juga sudah tak sanggup merawatnya. Dengan tubuhnya yang sekecil itu, ia pasti tak bisa membantu kita bekerja. Tapi bagaimana caranya menyingkirkan si kelingking?
Mereka lalu terdiam sejenak untuk memikirkan cara yang tepat untuk menyingkirkan si kelingking. Bukan anak yang seperti ini yang mereka pinta, tapi seorang anak yang bertubuh normal dan bisa membantu mereka. Tak lama kemudian, sang ayah pun mendapatkan ide untuk menyingkirkan anaknya. Aku ada ide cemerlang istriku. Ide apa itu? Aku sudah tak sabar ingin mendengarnya. Jadi besok pagi aku akan mengajak si kelingking pergi ke hutan. Lalu aku akan membuangnya di tengah hutan dan menimpanya dengan sebatang kayu besar. Lalu aku akan berpura-pura jika semua itu adalah kecelakaan. Ibu si kelingking pun mengangguk mendengar ide itu. Ia tak peduli bila harus menyakiti anaknya. Yang pasti ia tak sanggup lagi merawat anaknya. Keesokan harinya, sang ayah pun mengajak si kelingking pergi ke hutan. Hei anakku kelingking, hari ini ayah akan mengajakmu ke hutan untuk menebang pohon yang besar. Kau harus membantu ayah ya. Pohon besar untuk apa ya? Ayah ingin memperbaiki rumah kita. Lalu mereka pun berangkat ke hutan. Si kelingking naik ke pundak sang ayah dan berangkat dengan hati yang gembira. Ia tak tahu bila sang ayah akan menyakitinya. Setibanya di hutan, sang ayah pun berdiri di depan pohon yang besar. Kelingking, kamu berdirilah di depan pohon ini dan jangan pergi kemana-mana ya. Ayah akan menebang pohonnya. Baik ayah. Tanpa disadari kelingking, ternyata ayahnya menebang pohon yang akan jatuh mengarah kepadanya. Tak lama kemudian, pohon itu pun berhasil tumbang dan menimpa si kelingking. Melihat hal itu, tentu saja sang ayah merasa sangat lega dan bahagia. Akhirnya aku bisa menyingkirkan anak ini. Matilah kau kerdil. Ia pun pulang meninggalkan anaknya begitu saja. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung menyambutnya. Bagaimana? Kau berhasil menyingkirkannya? Tentu saja. Dia kan hanya sekecil kelingking. Membuangnya bukanlah hal yang sulit. Syukurlah, kita jadi bisa hidup tenang sekarang. Sepasang ayah dan ibu itu pun bersantai-santai di rumah mereka. Ada perasaan lega, namun juga sedikit kehilangan karena si kelingking telah tiada. Namun, menjelang siang hari, rupanya si kelingking kembali. Ayah, harus kuletakkan di mana kayu ini? Suamiku, sepertinya itu suara kelingking. Apa kau sudah memastikan bahwa ia sudah tiada? Ya sudah, ayo kita lihat langsung saja. Betapa terkejutnya mereka menyaksikan si kelingking mengangkat batang kayu yang teramat besar. Padahal, batang sebesar itu umumnya dipikul oleh 3-5 orang pria dewasa. Ayah dan ibu hanya bisa melongo melihat si kelingking pulang membawa kayu yang begitu besarnya seorang diri. Ayah, aku harus meletakkan kayu ini di mana? Letakkan di depan rumah saja. Setelah meletakkan kayu, si kelingking langsung masuk ke dalam rumah dan menghabiskan makanan. Kali ini ia makan dengan sangat lahap dan banyak karena merasa sangat lelah. Ayah dan ibunya tak tahu lagi harus berbuat apa. Sejak kelingking kembali ke rumah, suasana jadi sangat dingin. Keduanya diam karena memikirkan cara lain untuk menyingkirkan si kelingking. Pada suatu malam, mereka kembali berunding perihal cara menyingkirkan si anak. Suamiku, apalagi yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan anak itu? Bagaimana kalau besok aku mengajaknya pergi ke gunung yang tinggi, lalu aku akan mengambil batu besar dan menidihnya? Akankah rencana ini berhasil? Aku tak bisa hidup begini terus. Tenang istriku, kali ini aku akan berhasil. Keesokan harinya, sang ayah mengajak ke gunung untuk mengambil batu. Anakku, kali ini kita harus ke gunung untuk mencari batu yang besar. Rumah kita tak bisa diperbaiki bila belum ada batu. Baiklah ayah, aku akan membantumu. Sesampainya di gunung, Kelingking, ayah akan naik ke atas gunung dan mendongkel batu besar itu. Kamu tunggu di sini saja dan hadanglah batu yang ayah dongkel ya. Baik ayah.
Setelah itu, sang ayah pun pergi ke atas gunung dan membawa sebatang kayu untuk mendongkel batu besar. Ia sengaja memilih batu yang sangat besar agar kelingking tertindih. Saat berhasil mendongkel batu besar tersebut, ia langsung turun ke bawah untuk menyaksikan kelingking telah tertindih batu. Kelingking! Kelingking! Anakku! Namun, tak ada suara yang menjawab. Kali ini sang ayah yakin bahwa anaknya telah mati. Ia pun bergegas pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Sesampainya di rumah, ia meyakinkan istrinya bila anak mereka telah tiada. Syukurlah kalau begitu. Sekarang hidup kita benar-benar tenang. Namun, rasa lega itu sirna seketika. Saat sore tiba, mereka mendengar suara panggilan lirih. Ayah! Ayah! Di mana aku harus meletakkan batu ini? Suara itu datang dari sekelingking. Mereka terkejut. Bagaimana bisa bocah sekecil itu kuat mengangkat batu yang sangat besar? Letakkanlah di situ. Wajah mereka kembali murung. Sungguh, mereka tak habis pikir dengan apa yang baru saja mereka lihat. Setelah berhasil meletakkan batu, si kelingking pun kebingungan. Ayah, ibu, kenapa kalian tampak murung ketika aku kembali ke rumah? Kemarin juga begitu. Tiba-tiba, sang ibu jatuh terduduk sambil menangis. Loh, ibu kenapa kau malah menangis, ibu? Aku tak bisa begini terus. Aku harus berkata sejujurnya padamu, nak. Ibu memang menginginkan seorang anak. Sebelum kelahiranmu, ibu selalu berdoa agar Tuhan memberi kami anak. Namun, tak pernah Tuhan mendengar doa ibu. Tanpa sadar, ibu memohon anak dengan bentuk apapun. Bahkan sekecil kelingking pun ibu terima. Lalu, lahirlah kamu di dunia ini. Ibu yang memintamu. Ibu yang mendoakan kamu sekecil kelingking. Tapi kenapa ibu yang merasa tak siap dengan keadaan ini? Bukannya marah, si kelingking justru merasa sangat bersalah pada ayah dan ibunya. Maafkan aku. Ayah dan ibu jadi tak mengerti dengan keadaan ini. Namun, aku akan buktikan bahwa tubuh kecilku ini bukanlah penghalang untukku bekerja dan menjalani kehidupan normal. Aku akan menjadi kebanggaan kalian. Mendengar ucapan anaknya, sang ibu tambah menangis. Ia merasa sangat bersalah pada anaknya. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Sejak saat itu, si kelingking pun memutuskan untuk membantu sang ayah bekerja. Karena kekuatannya yang super besar, ia bisa mengangkut barang-barang besar seorang diri. Dengan begitu, kehidupan keluarga mereka pun semakin membaik. Ayah dan ibu si kelingking tak lagi kekurangan uang meski harus menyiapkan makanan yang begitu banyak. Mereka pun hidup dengan bahagia dan menjadi keluarga yang harmonis. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan kita untuk menjaga perkataan. Perkataan adalah doa, jadi jangan asal berucap tanpa memikirkannya dahulu. Kemudian, jangan menilai seseorang dari fisiknya saja. Orang yang kamu anggap lemah bisa saja tangguh dan kuat dari dirimu. Kenalilah seseorang terlebih dahulu sebelum menilainya. Terakhir, jadilah seperti kelingking yang mudah memaafkan. Ia bisa saja marah kepada ayah dan ibunya, namun ia memilih tetap memaafkannya.